Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar BKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang, khususnya untuk paket C. Dan di sini kita akan belajar tentang materi pembelajaran komputer, yang dimana untuk hari ini kita akan belajar yaitu Microsoft Excel. Dan di sini sudah ada, saya bikin suatu file. Di sini ada beberapa isian, dan di sini kita akan sedikit mempelajari rumus-rumus yang sudah ada di sekitar kita. Jadi istilahnya rumus-rumus secara umum di Microsoft Excel. Baik, di sini untuk yang pertama, kita di sini sudah ada data yang dimana untuk sel A1 itu ada nomor, sel B1 nama murid, sel C1 laki-laki atau perempuan, sel D1 matematika, E1 IPA, F1 IPS, dan untuk di kolom G ini ada total nilai, kolom H ada rata-rata, dan kolom I ada status. Nah, di sini mungkin dari teman-teman di komputer masing-masing atau laptop masing-masing itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini saya gabung saja. Untuk nomor di sini silakan diinputkannya nomor 1 seperti ini. Kemudian untuk nomor urut kita akan menggunakan rumus, yang dimana rumusnya tersebut yaitu kita menggunakan sama dengan yang nomor 1 ini ditambah dengan 1, hasilnya sudah muncul 2. Untuk yang berikutnya tinggal kita tarik, kita klik dan kita drag. Jadi bentuk kursornya seperti ini. Ini istilahnya tanda plus gemuk. Kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai kursornya berubah seperti ini. Kalau sudah kita klik, kita tarik sampai dengan nominal yang kita inginkan. Sini sudah ada misalkan yang nomor 5 itu rumusnya A5 plus 1. Jadi di sel A5 4 ditambah 1. Jadi terisi secara otomatis. Ini untuk bentuknya seperti ini. Kita rata biar kelihatan rapi. Kita rata tengah. Jadi kita blok mulai dari nomor sampai hasil status. Kemudian di sini di menu home itu ada icon yang dinamakan center. Kita klik di sini, akan semuanya rata tengah. Kemudian yang berikutnya ini kita kasih garis. Kita kasih garis. Jadi kalau misalkan begini saja, itu tidak, kalau kita print itu tidak akan muncul garis. Jadi kita blok lagi. Kita klik kanan di sini. Kemudian di sini ada format cell. Format cell seperti ini. Silakan teman-teman masuk di menu border. Kemudian di sini bisa kita klik satu-satu. Atau langsung saja kita masukkan yang outline sama inside. Jadi ini semua. Jadi garis-garis yang putus ini akan berubah jadi garis seperti ini. Oke, ini hasilnya. Dan di sini untuk yang berikutnya, di sini untuk nomor ini kan kelihatannya untuk kolomnya terlalu besar. Jadi kita sedikit kita geser sampai kursornya seperti ini. Kolom antara kolom A sama kolom B itu bentuk kursornya seperti ini. Kita klik kiri, kemudian kita geser.
seperti ini. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya, kita yang pertama di sini kita tadi kita menggunakan otomatis bukan kita nomor otomatis. Itu rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua yaitu kita ingin menghitung total nilai. Jadi maksudnya total nilai dari siswa Andi ini total nilai matematika, IPA sama IPS itu ada berapa total nilainya. Di sini kita menggunakan rumus sum kurung buka. Dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, di sini untuk huruf untuk memasukkan rumus di sini sama Excel sudah dikasih tahu untuk pemberitahuan. Jadi di komputer teman-teman itu masing-masing mungkin tidak sama. Ada yang seperti number 1 ini yang kalau di komputer saya itu ada setelah number 1 ada tanda titik koma. Jadi di komputer teman-teman itu entah titik 2 atau koma itu mohon diperhatikan di sini. Ini. Kemudian kita kembali lagi, kita ingin menghitung total nilai. Jadi makanya kita pakai rumus sum ya. Rumus sum kurung buka. Kita klik saja di sini untuk yang matematika, klik. Kemudian kita tarik sampai dengan IPS. Kemudian kurung tutup. Kita enter. Hasilnya 265. Bagaimana untuk yang lain? Untuk yang lain kita langsung saja klik 2 kali. Jadi ini bisa tadi kita pakai cara yang untuk yang nomor kita tarik atau langkah yang kedua yaitu kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Ini kita klik 2 kali di sini. Semuanya otomatis muncul. Ini pasti mengikuti dari sel yang tadi diberikan di sini. Ini D5 F5, D2 F2, D7 sampai dengan F7. Kolom D7 di sel, maksudnya sel D7 sampai dengan F7. Itu untuk total. Kemudian yang berikutnya untuk kita menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata yaitu ketiga mata pelajaran ini dibagi dengan 3. Jadi rumusnya kita memakai rumus average, rata-rata. Jadi di Microsoft Excel akan otomatis jumlah rata-rata itu dibagi dengan jumlah yang kita blok istilahnya. Kita blok saja dari matematika sampai PS. Kurung tutup. Jangan lupa kalau sudah kurung buka, kemudian kurung tutup. Kita enter. Di sini hasilnya 88,33333. Kita mau satu angka di belakang koma. Di sini di menu home, masuk di menu home. Di sini ada kolom yang maksudnya menu yang dinamakan decrease desimal atau increase desimal. Increase menambahkan desimal berapa angka koma di belakang koma. Kalau decrease mengurangi ada berapa angka di belakang koma. Kita pilih yang decrease sampai satu angka di belakang koma. Untuk yang lainnya gimana? Tinggal kita klik 2 kali di sini. Dah. Kemudian di sini yang berikutnya banyak murid di kelas.
Berapa banyak murid di kelas? Itu kita menggunakan kon A. Kon A, berapa muridnya di sini? Kita blok saja. Sama, kita klik. Di sini untuk banyak murid di kelas, kita pakai kon A sama dengan B2 sampai B11. Kita blok saja, kemudian kita kurung tutup. Hasilnya adalah 10. Dan yang berikutnya, di sini berapa nilai rata-rata tertinggi? Di kolom rata-rata ini nilai tertingginya ada berapa? Jadi untuk rumusnya kita pakai rumus max. Nilai rata-rata di kolom rata-rata tinggal kita blok, kurung tutup, kita enter. Jadi untuk rata-rata tertinggi kita pakai rumus max. Sebaliknya dari tinggi kita menghitung berapa. Kita ingin mengetahui berapa nilai rata-rata terendah. Kita pakai rumus min. Nilai rata-rata terendah sama, tinggal kita blok, kita tarik, kemudian dikurung tutup, kita enter. Nilai rata-rata tertinggi di sini dari 10 murid terdapat 88,7. Ini. Yang terendah itu 47,0. Kemudian untuk status di sini nilai rata-rata, kita masuk di nilai rata-rata dan di sini ada keterangan. Kalau keterangan kita kurang dari 65 itu keterangan tidak lulus. Kalau antara 65 sampai dengan 100 itu lulus. Jadi di sini kita memakai rumus perumpamaan. If, jika dalam kurung, di sini yang saya maksud. Ini logical testnya. Jika logika tesnya berapa? Logikanya kita masuk di keterangan, ya. Jika benar, jika isinya benar, titik koma di sini itu rumus yang untuk yang jika benar. Kemudian kita dikasih titik koma jika salah. Jangan lupa di sini teman-teman lihat di komputer masing-masing, ini ada titik koma, ada koma, ada titik 2. Logikanya, jika nilai rata-rata kita blok lebih dari sama dengan 65, ini sudah masuk yang logical testnya. Titik koma. Jika benar keterangannya yaitu di sini lulus. Untuk perumpamaan yang pertama, jika benar. Jika salah, titik koma lagi. Value if false. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang ini. Kolom rata-rata lebih besar sama dengan 65, jadi 65 ke atas. Jika benar, ini sama dengan lulus. Jika tidak, berarti ini tidak lulus. Jadi sekali lagi di sini teman-teman, di sini tolong dilihat di komputer masing-masing atau di monitor masing-masing. Di sini tanda memakai tanda apa? Tanda baca apa? Di sini titik koma atau titik 2 atau koma. Jadi di sini untuk berhubung di komputer saya ini menggunakan titik koma, jadi saya menggunakan rumus titik koma. Kalau di komputer teman-teman itu di sini masuk
dirumus dimasuk di komputer masing-masing itu koma. Jadi teman-teman di sini untuk yang tanda titik koma ini diganti dengan koma, jangan lupa. Titik koma, kurung tutup. Keterangannya yaitu di sini lulus. Hasilnya tinggal kita klik 2 kali di sini secara otomatis. Jadi itu untuk rumus-rumus yang hari ini yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama ada kita bikin nomor otomatis. Kemudian yang kedua kita ada rumus sum, jumlah total nilai. Yang ketiga kita menghitung rata-rata. Berikutnya rata-rata kita menggunakan rumus average. Kemudian banyak murid kita menggunakan count A. Berikutnya untuk nilai tertinggi kita memakai max, nilai terendah kita memakai min. Kemudian yang terakhir untuk logika kita memakai rumus if. Jadi sekali lagi di sini teman-teman dilihat untuk kategori untuk rumus yang sudah disediakan oleh Excel di komputer masing-masing. Di sini dilihat ini ada tanda titik koma atau titik 2 maksudnya. Jadi jangan sampai kelolosan. Misalkan di sini saya kasih contoh, di sini saya ada titik koma, saya ganti dengan koma. Pasti error. Errornya kenapa? Di sini diblok di sini. Keterangan yang ini huruf tebalnya value if true ini dikasih tebal. Jadi di antara sini itu pasti yang salah. Jadi teman-teman di sini dilihat sekali lagi, dicek sekali lagi tanda bacanya. Kalau misalkan titik 2 juga salah. Karena di sini kita memakai titik koma. Seperti itu teman-teman. Nah, sini sudah kita untuk hari ini kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bikin 7 rumus yang di sini. Baik. Untuk hari ini, untuk materi hari ini sekian. Kita menggunakan rumus-rumus yang secara umum dipergunakan di dunia luar dan sering kali kita temui. Dan mohon dari teman-teman semua dipelajari. Dan jikalau ada yang belum mengerti silakan bertanya kepada saya. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Jangan lupa semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.